Tidak, kau kenapa menangis setiap hari? Tidak kuat aku. Ini yang aku lihat waktu Rasulullah sadar di situ menangis. Aku lihat karpet di mana Nabi duduk, aku menangis. Aku lihat mihrab di mana Nabi berdiri, aku duduk. Aku lihat lantai di mana Nabi berjalan, aku menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke teman-teman, hari ini kita berada di sini lagi di Masjid Al Umar. Sekarang kita sudah berada yang ketiga minggunya ini teman-teman ya. Jadi kita sudah beberapa kali mengikuti pengajian di sini dan alhamdulillah ini yang ketiga kalinya teman-teman. Malam ketiga kalinya. Itu malam Jumat. Ini setiap malam Jumat memang diadakan teman-teman ya. Oke, pantau terus pengajian kita, semoga membawa keberkahan dan bermanfaat buat kita semua teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولحدك من الحافظين اللهم إن لنا دمعا في رحمتك الحاجة فلا تحرمنا واغفر إلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين. واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر العدل والذي يحكي بجميع النواهي والأقطاع وأيد حكمي بتعجيل من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في العلم الحزين من جميع البلايا وكلنا من الذنوب والخطايا وإنا بالعمل بطاعتك وسلك بعزمتك وإذا توفنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وأجب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على عبد الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن عليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الكاس والمعراج والبراق والعلم ذات البلاء والوباء والعلم اسمه مطهر معدم منور واسمه موضوع الله والكلام شمس الضحى قدر الدجى نور الهدى مصباح الدرين أبو القاسم سيدنا الكونين وسفير الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوبا الى المشرق والمغرب ويا ايها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para kaum muslimin wal muslimat, khususan para jamaah di haflah ini zikir wa ta'lim al-jamiatul mubarak. Dan insyaallah semoga kita semua mendapatkan karunia rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini merupakan hari kedua atau hari ketiga daripada bulan Rabiul Awal. Artinya kita sekarang sudah masuk di bulan suci
daripada Rabiul Awal. Ini bulan suci di atas suci, bulan agung di atas agung, bulan yang paling utama di atas bulan, dan tidak ada lagi bulan hari yang paling termulia dan terbaik di antara Rabiul Awal dan di tanggal 12 daripada Rabiul Awal, yaitu kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sangatlah rugi atau celaka bagi seseorang yang tidak punya niat hasrat dalam jiwa untuk menyambut rasa bahagia, cinta, kasih sayang dan penuh suka dalam rangka menyambut kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak melihat di sini fenomena tentang kemahabbaan, tentang kecintaan, tentang keagungan, tentang keutamaan, kemuliaan, tentang cara menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, tentang bagaimana kita membaca selawat kepada Rasulullah, tentang bagaimana hidup dan kehidupan Rasulullah, tentang bagaimana akhlak Nabi, ibadah Nabi. Di situ sekelumit globalisasi, pembahasan tentang bagaimana kebesaran Rasulullah. Dan tidak akan pernah habis kalau kita ingin membahas Rasulullah, tidak akan pernah habis. Insya Allah dibolak-balik di dunia dan akhirat, diganti ke atas, di bawah, kanan, kiri, tak pernah akan habis membahas tentang kebesaran, keagungan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, tentang bagaimana kita bukan lagi membahas tentang Rasulullah, tapi intinya di sini mengikuti, ya, tiba mengikuti. Bukan lagi kita berbicara tentang sunnah-sunnahnya Nabi, tapi kita bagaimana bisa menjalankan, bukan menghidupkan, menjalankan sunnahnya Nabi. Bukan lagi kita berbicara tentang bagaimana salawat, tapi kita harus mengaku dengan salawat. Dalam jiwa kita itu ada salawat Nabi, dalam tangan kita ada Nabi, dalam rangkaian hidup dan kehidupan kita ada Nabi. Mata kita memandang karena Nabi, telinga kita mendengar karena Nabi. Pokoknya jangan sedikit meleset diri kita, jiwa kita, hati kita, tubuh kita selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang meninggalkan Rasulullah, Rasulullah itu gentleman, friendly, ulil-had wal murah. Dia selalu berkata benar sekalipun pahit. Tidak pernah munafik, tidak pernah hipokrit, tidak pernah jadi pengkhianat, mukadzab, pembohong dan seterusnya. Tapi Nabi itu cengli. Nabi itu berkata jujur, sekalipun dia bakal ditimpa apapun. Tapi tidak akan mungkin juga Rasulullah ditimpa sesuatu karena pembelaannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan itu Allah menjaganya karena Rasulullah adalah kekasih daripada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ada makhluk. Jadi menjelang meninggalnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, saya sudah mau meninggal. Sudah ada tanda-tanda. Saya sudah akan ingin pergi menghadap ke Tuhanku, kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai manusia punya salah, punya dosa. Maka olehnya itu sebelum saya meninggal, sebelum nanti di hari kemudian ada pembalasan, sekalipun tidak ada bagi Rasulullah. Jadi berbicara tentang Rasulullah itu murni, suci. Tidak ada lagi berbicara tentang ada salahnya Nabi, mau masuk, zuhud, nggak punya dosa, nggak cinta dunia. Jangan lagi bahas tentang Rasulullah. Cuma ini kita bercerita, mengisahkan satu cerita kisah tentang bagaimana hidup dan kehidupannya Rasulullah. Jadi kata Nabi, kalau memang saya pernah berbuat salah, maka sekarang ini juga, detik ini juga, ya, saya akan balas. Kalian bisa balas kepadaku. Apapun kesalahan yang aku buat, ya, kesalahan kecil, kesalahan besar, utang piutang apapun, detik ini juga kalian bisa membalasnya. Jadi angkat tangan saja. Siapa ada di antara kalian yang saya pernah bikin sakit hati, yang saya pernah bikin susah, yang saya pernah bikin galau, yang saya pernah pukul, yang saya pernah dan seterusnya. Tidak ada sahabat, mana ada yang berani sahabat sama Rasulullah? Nggak ada yang berani. Tapi tiba-tiba mantan preman berdiri dan mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, saya wahai kekasih, saya wahai Nabi. Siapa yang berkuasa? Bukan sahabat Nabi yang mantan preman komunis. Kata Nabi apa? Wahai Mukasah, yang bilang dulu waktu di perang Uhud, ya Rasul, ya kudamu, ya lagi melaju,
Lalu pecut yang kau pegang untuk memukul pantat kudaku itu kena tubuhku, kena pasca ada di belakang kudaku, kena perutku. Di saat itu aku telah dada, kena perutku. Maka sekarang aku ingin menuntut balas. Wah, hebat ini Mukasha ini. Dia menuntut balas Rasulullah. Mana ada yang berani? Begitu kata Rasulullah, kalau memang betul itu ya, wahai Mukasha, kau datang ke depanku. Tapi sebelum Mukasha datang ke depan Rasulullah, dan Abu Bakar langsung tahan. Wahai Mukasha, jangan engkau sentuh Rasulullah kekasih. Sebelum engkau sentuh dia, sentuh aku dulu. Tapi kata Nabi, wahai Abu Bakar, ini bukan urusannya, urusanku. Apa yang berurusan dengan Mukasha? Kalian tidak perlu ikut campur. Datang Sayyidina Abu Bakar bin Muhattab, cabut ilmu pedang. Dia bilang, coba-coba kau mendekat Mukasha, pegang kepadamu. Kata Rasulullah, itu bukan urusanku. Berdiri Imam Ali mengatakan, saya ini mantunya Rasulullah, saya ini sahabatnya Rasulullah, saya ini orang yang pertama kali sholat di belakang Rasulullah. Aku pemuda umur 8 tahun 7 bulan sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka jangan coba-coba menyentuh kekasihku, sepupuku. Kata Nabi, ini bukan urusan wahai Ali. Berdiri Imam Hasan wal Husain, cucu kesayangan daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kalau Nabi setelah sholat tiba-tiba ini si anak kecil yang umur 8 tahun 9 tahun datang menghampiri kakeknya. Yang satu duduk di paha kanan, yang satu duduk di paha kiri. Imam Hasan paling senang Nabi kita Muhammad SAW mencium bibirnya. Dicium terus bibirnya Imam Hasan oleh kakeknya Rasulullah. Sedangkan Imam Husain dan lehernya dicium-cium sama kakeknya, lehernya yang dicium-cium sama kakeknya. Akhirnya Imam Husain ini unjuk rasa. Dia lari memanggil uminya, ya Umi. Akhi Hasan, dia bilang, saya punya kakak Hasan dicium-cium bibirnya oleh kakekku Rasulullah. Sedangkan aku cuma leherku. Kenapa bisa ada istilahnya perbedaan antara aku dengan kakakku Hasan? Aku mau juga dicium. Akhirnya Siti Fatimah Zahra putri Rasulullah menghadap kepada Abu, dan wahai Abah, ini cucu berdua khususnya Hasan lagi unjuk rasa. Kenapa? Dia bilang katanya kakaknya Hasan engkau cium bibirnya, sedangkan Husain engkau cium lehernya. Mendengar kalimat itu Nabi kita Muhammad SAW menangis, lalu mengatakan kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, engkau tahu kenapa sampai bibir itu aku cium? Karena disitulah bibir nanti yang membuat cucuku meninggal dunia akibat diracuni. Sedangkan lehernya Imam Husain aku cium karena leher itulah yang membuat cucuku Imam Husain nanti dipegang kepalanya di Karbala. Itu tanda-tanda semua. Makanya Nabi ini di atas daripada segala-galanya. Akhirnya apa yang terjadi? Menghadaplah si Mukasha. Kata Rasulullah, apa yang aku lakukan kepada engkau, wahai Mukasha? Dia bilang, pecut kudahmu itu mengenai perutku, sampai perutku ada tanda dan masih berbekas sampai sekarang. Maka sekarang aku ingin balas. Akhirnya kata Rasulullah bilang, kau ambil pecut kuda ke rumah. Begitu Bilal datang, kau ambil pecut kuda di rumahnya Rasulullah. Saat oleh Siti Fatimah di balik pintu. Dia bilang, kau mau apakan itu pecut? Dia bilang, pecut ini mau digunakan untuk memukul perutnya Nabi kita Muhammad SAW oleh Mukasha. Langsung tiba-tiba Siti Fatimah Zahra menangis, merintih. Dia bilang, tega-teganya engkau mau memukul kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul Muhammad SAW, Allah kesayanganku, Allah kecintaanku, tega-teganya engkau ingin memukul. Sampaikan kepada Mukasha. Tapi karena bila ini diperintah, maka dia kembali ke masjid memberikan pecut. Maka diberikanlah pecut ini kepada Mukasha. Hei Mukasha, ini pecut, kau pukullah perutku. Di mana letak? Di saat itu aku memukul engkau. Dia bilang, di perut ya Rasulullah. Saya kepengen supaya perutmu terlihat,
supaya saya memukul dengan mudah. Ini sudah tegang ini suasana ini. Ini kekasih Allah dibuat seperti begini sama mantan preman, Sukasha. Tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa ini sahabat, ini pemberani semua. Tapi karena sahabat tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini perintah Rasulullah, maka dibukalah bajunya Rasulullah, diangkatlah itu gamis, terlihat itu kulit tubuh Rasulullah putih sekali, keluar bau kasturi, wangi sekali. Begitu dibuka, loncat ini kasar, dia peluk ini dia punya perutnya Rasulullah sambil dia menangis dan teriak-teriak, ya Rasulullah, wahai kekasihku, setiap malam aku berdoa minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sebelum kulitku bertemu dengan kulit kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kulitku sudah ketemu dengan kulitnya Rasulullah, aku siap untuk ambil nyawaku. Sekarang tidak. Itu Rasulullah mendengar itu, melihat itu, kata wahai Rasul, kata wahai sahabat, kalau kalian mau lihat penghuni surga, inilah penghuni surga. Ternyata bukan dia mau pukul Rasulullah, dia cari kulitnya Rasulullah, buat dia peluk, dia cium. Ini bagaimana sahabat ketinggian derajat cintanya kepada Rasulullah. Nggak ada. Sudah ada yang tidur di pinggir pintunya Nabi, sudah ada yang berbuat seperti Mukasha, tidak ada lagi. Bilal, bagaimana Bilal? Bilal itu waktu 40 hari setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, sahabatnya sudah tak karu-karuan. Ansor dengan apa? Dengan Muhajir sudah ribut gara-gara politik biasa, menjadi khalifah. Biasalah politik begitu. Akhirnya Bilal pusing, stres, dia pergi keluar dari kota Madinah. Setelah dia pergi keluar dari kota Madinah, karena Bilal tidak kuat, setiap masuk di masjid menangis, setiap lihat tiang menangis, setiap lihat tempat mihrab menangis. Pokoknya Bilal nangis terus sampai ditanya sama Abu Bakar, Bilal, kau kenapa menangis setiap hari? Tidak kuat aku. Ini tiang aku lihat waktu Rasulullah sandar di situ, menangis. Aku lihat karpet di bala Nabi duduk, aku menangis. Aku lihat mihrab di mana Nabi berdiri, aku duduk. Aku lihat lantai di mana Nabi berjalan, aku menangis. Tempat wudhu aku lihat di mana Nabi wudhu, aku menangis. Tidak kuat aku di sini, bisa mati aku. Asal aku pergi. Pergilah Bilal. Tapi setelah dia pergi belum berapa hari, dikasih mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Beberapa saat kemudian kata Rasulullah, Bilal, kau sudah tidak sayang saya? Kau sudah tidak cinta saya? Kenapa? Wahai Rasulullah, kenapa kau meninggalkan aku? Karena aku tidak tinggalkan engkau, wahai Rasulullah, kekasihku. Aku tak kuat, tak mampu hidup di Madinah. Kata Nabi, balik lagi kau. Jangan di sini. Akhirnya pagi-pagi dia bangun, dia mandi, dia balik ke Madinah. Tiba di Madinah sudah kumpul orang semua. Tiba-tiba Bilal masuk di Masjid Nabawi. Kata Sayyidina Abu Bakar, Bilal, kita ini kangen dengan suaramu. Ya. Kami ini berharap supaya aku azan. Tolong sekali ini saja. Kata Bilal, aku sudah bersumpah, aku sudah berjanji tidak akan pernah azan setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Aku tidak mau lagi azan. Tak bakalan, tak mau aku. Datang Sayyidina Umar bunuh dia, tidak mau. Datang Sayyidina Utsman, Ali bunuh dia, tidak mau. Pokoknya aku tidak mau azan setelah meninggal kekasih. Tak mau. Datang Imam Hasan, Imam Husain berdiri dari jauh berjalan menghadap. Wahai pamanku Bilal, jangan kau kecewakan aku, jangan kau kecewakan kakekku. Azanlah engkau, kami kangen, kami hidup. Langsung Bilal meneteskan air mata lalu mengatakan, wahai cucu baginda kekasihku Muhammad SAW, demi Allah, demi kekasihku Rasulullah, aku tidak akan menolak permintaanmu. Karena kenapa? Aku takut nanti di hari kemudian kakekmu tidak mau memandang aku. Kakekmu Rasulullah Muhammad SAW tidak akan memandang aku, apalagi berbicara dengan aku, karena aku kecewakan engkau. Ini Bilal, bos. Bilal, bukan sangkala. Bilal yang tiap detik, menit, jam, hari bersama Rasulullah, berperang sama Nabi, berpuasa sama Nabi, sholat sama Nabi. Tidak ada. Wah, kita tidak lihat Rasulullah.
ucapannya, tidak mau dia kecewakan anak cucunya. Nah, bagaimana kalian mengecewakan anak cucunya Rasulullah? Bagaimana kalian menganggap cucu Rasulullah tidak ada? Bagaimana kalian menganggap cucu Rasulullah itu adalah menyusahkan dan sebagainya? Hati-hati. Tanda-tanda orang yang melihat pintu neraka adalah orang yang tidak punya rasa cinta kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bakalan, insya Allah tidak ini bolong sampai ke belakang sholat. Kalau dia punya rasa benci atau rasa tidak cinta terhadap cucunya Rasulullah, jangan harap mau lihat pintunya surga. Maka naiklah Bilal ke atas, diangkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah gemetar. Itu Madinah seperti seakan-akan kayak sudah mau gimana itu, suasananya lain. Ini suara yang berpuluh-puluh tahun berkumandang di Madinah. Ini suara Bilal itu. Itu semua orang di dalam pasar itu keluar semua. Dalam rumah semua gini. Woi, kok bisa ada Bilal? Berarti ada Rasulullah. Nah, ini identik antara Bilal ini dengan Rasulullah. Jadi Madinah itu seakan-akan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu semua penduduk yang ada dalam pasar itu keluar semua. Dan dia pikir ada Rasulullah. Semua mengarah ke masjid. Pintu-pintu rumah terbuka, semua perempuan-perempuan ngintip semua. Wow, pokoknya hirup pikuk Madinah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diangkat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pingsan Bilal. Tak kuat lagi Bilal. Dengan menyebut nama kekasihnya Rasulullah, tidak kuat, pingsan Bilal. Artinya apa, Bu? Mereka ini yang cinta kepada Rasulullah tidak ada hitung-hitungannya. Kita ini terlalu bakhil, kita ini terlalu pelit, banyak hitung-hitungan kepada kekasih Rasulullah. Hitung-hitungannya kita banyak, soal fulus, soal waktu, soal tenaga, pikiran, rasa dan sebagainya. Hitung-hitungan kita kepada Rasulullah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW hidupnya itu habis beribadah untuk umatnya, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu sudah maksum, sudah zuhud, dijamin sama Allah, tidak punya dosa, pasti masuk surga. Tidak ada satu jari di jemari kaki pun yang masuk ke dalam surga kecuali kaki daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya kalau mau berbicara tentang kebesaran Rasulullah banyak sekali, dia tidak akan pernah habis. Sejarahnya Nabi banyak. Mau soal apa? Mau soal apa? Mau soal batu, mau soal tai, mau soal apa? Banyak. Kalau mau berbicara tentang kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini memang kita sengaja kumpul, sengaja juga memanggil wali-wali santri daripada Pondok Pesantren Al-Mubarak, karena memang malam hari ini dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan lapor untuk semester awal, semester pertama daripada Ma'had Al-Mubarak. Artinya anak-anak kita ini sudah belajar 6 bulan. Nah, semester awal ini merupakan semester daripada penyemangat atau pembangkit daripada angka-angka untuk di semester 2. Nah, semester 2 itu adalah kenaikan. Dan perlu saya sampaikan kepada para hadirin bahwa di Pondok Pesantren Al-Mubarak itu tidak terlalu fokus kepada yang namanya kenaikan kelas. Karena kita tidak begitu utamakan kenaikan kelas. Yang kita utamakan mutu dan kualitas. Jadi anak-anak itu ditanya, kok paham nggak? Ngerti nggak? Biar kau naik kelas 3, 4, 5 lantai, kalau kau nggak ngerti, tidak paham, ya balik lagi. Olehnya itu kita lebih mengutamakan kualitas. Makanya anak-anak di sini ini baru 6 bulan ini sudah Masya Allah. Ibu mau tanya apa sama dia? Mau tanya soal apa sama dia? Insya Allah ini baru kelas tidak, ya, baru kelas awal. Tapi alhamdulillah perkembangannya ya sudah melebihi ya perkembangan daripada kualitas mutu
anak-anak yang sudah di kelas 4, 5 atau 6 madrasah dibandingkan yang tidak. Alhamdulillah, dan itu bisa dibuktikan. Anak-anak kita tadi pada Ratib, kalau soal mengaji ya ditanya, anak itu sudah hebat semua. Bahasa Arabnya boleh dites, tahu. Nah, ini, go, tahu. Go, ada Yusuf. Tadi Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak tilmid. Anta Ustaz. La lastu Ustaz bal anak tilmid. Semoga ismi Ali. Man abba Abi Ahmad. Anak taskun. Kamu umri 12 sanatan.